Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Lutfi Fadila di Puspek. Ya, buat kalian nih yang masih SMK atau kalian para orang tua, dimana kalian tuh pengen menjadikan anak kalian atau kalian sendiri ingin jadi seorang teknisi pesawat, kalian kan bertanya-tanya tuh sekolahnya di mana. Nah, kalian udah tahu kan sekolahnya di mana aja? Gue pernah buat videonya. Sekarang permasalahannya adalah berapa sih total biaya yang harus dikeluarkan? Jadi tuh kalian sebagai orang tua atau misalnya kalian sebagai anak yang ingin jadi teknisi pesawat, kalian bisa bilang ke orang tua kalian, "Ma, aku pengen sekolah dong di sekolah teknisi pesawat di AMTO." Terus ibunya nanya, "Biayanya berapa?" Nah, kalau kamu belum tahu biayanya berapa, tonton video ini sampai habis, jangan di skip, oke? Gue bakal kasih tahu berapa sih jumlah pengeluaran total biaya untuk sekolah di perguruan tinggi yang ada jurusan teknik pesawat udara yang udah approve AMTO di Indonesia. Tentunya ini ada di beberapa kampus, gua cari, gua riset, gua udah tanya-tanya di beberapa kampus AMTO di Indonesia. Jadi nggak cuma satu, kalian bisa buat referensi juga perbandingan. So, buat kalian yang pengen tahu, kalian jangan di skip video ini sampai habis, karena takutnya ada yang kelewat, nanti kalian jadi salah gitu ngasih tahu ke orang tua kalian. Dan juga sebelum kalian menonton video ini, lebih baik kalian subscribe dulu buat yang belum subscribe. Jadi kalian tuh kalau gua dapet video baru, risetan baru yang pengen gua share, kalian juga bisa dapet infonya. Jadi kalian subscribe juga, dan juga jangan lupa di like supaya video ini juga banyak tersebar ke YouTube orang lainnya. Kalau kalian like, kalian itu udah bantu gue menyebarkan video ini ke berbagai negara, bahkan berbagai akun YouTube orang lain juga. Jadi kalau kalian emang nggak bisa nge-share video ini, ya udah kalian like aja, soalnya like juga sangat membantu dan gue aturkan terima kasih. Oke, tanpa panjang lebar lagi, gue udah rangkum semua risetan gue, berbagai macam kampus perguruan tinggi di Indonesia yang ada AMTO-nya, yang udah approve AMTO. Kalau kalian pengen tahu lagi kampus AMTO di Indonesia ada di mana aja, kalian coba aja lihat, klik link yang ada di sini, atau di sini nanti akan muncul. Dan kalau misalnya emang nggak muncul di versi web kalian, kalian bisa ke channel gue, cari aja di situ daftar kampus AMTO terupdate. Oke. Langsung aja kita mulai video tentang bahasan biaya total perkuliahan di AMTO. Ya jadi gini, sebelumnya gue tuh udah ngeriset dari follower-follower gue di Instagram, itu kebetulan banyak juga dari kampus AMTO di Indonesia. Ada dari Pulau Sumatera sampai Pulau Sulawesi, itu udah gue tanya-tanya. Dari Pulau Papua, Pulau Irian Jaya, gue belum dapet info, kayaknya sih belum ada ya AMTO di sana. Jadi dari Sumatera sampai Sulawesi itu udah gue tulis semua, udah gue rangkum. Dan gue juga pengen terima kasih kepada follower gue yang udah kasih informasi tentang biaya ini, karena emang agak sulit sih sebenarnya dicari. Makanya masih banyak aja yang tanya di channel ini. Ya daripada kalian nanya-nanya terus ya kan, mendingan gue langsung kasih tahu aja di sini. Gue tanya sendiri, gue riset sendiri ke teman-teman Instagram gue yang masih kuliah di AMTO-nya ataupun yang baru mendaftar di AMTO tersebut. Ya, langsung aja kita mulai. Pertama dari Politeknik Negeri Medan. Di Politeknik Negeri Medan, gue udah tanya sama yang masih fresh berkuliah di sana. Itu biaya per semesternya sekitar 15 jutaan per semester. Dan kalau di total dari masuk sampai lulus, itu kena biaya 99 juta. Dari awal masuk sampai lulus itu di Politeknik Medan, Politeknik Negeri Medan. Ya lumayan ya, tapi nanti kalian juga bakal lihat lagi banyak harga-harga yang lebih wow lagi. Oke, kita lanjut lagi ke kampus berikutnya. Ini gue nggak banyak kampus yang gue tanyain, karena kebetulan follower Instagram gue nggak semua juga menjawab, jadi gue hanya beberapa aja di sini. Tapi kurang lebih kalau harga yang satu segini, harga satu segini, kurang lebih itu sama lah, mirip-mirip ya. Jadi kalian bisa menyiapkan budgetnya ya segitu gitu ya. Tadi Politeknik Negeri Medan udah, sekarang kita langsung ke ini ada di Jakarta, Unsurya. Itu D3-nya. Ini yang masih baru, yang masih awal-awal masuk ya. Bukan yang terbaru banget, tapi kurang lebih jadi kalian dapat bayangannya. Di Unsurya, Universitas Surya Dharma, itu D3. Kena biaya sampai lulus 115.390.000. Ya, kurang lebih segitu, 115 jutaan. Jadi kalau kalian ingin sekolah
Amto di Unsurya atau mungkin nanti menyekolahkan anak kalian di Unsurya untuk Amtonya, itu biaya perkuliahannya sampai lulus 115.390.000. Lumayan kan? Lebih tinggi lagi, beda-beda. Jadi emang setiap kampus tuh beda-beda, nggak sama. Tapi kurang lebih segitulah, jadi kalian mempersiapkan duitnya ya segitu. Oke, lanjut lagi kita ke Polsri, Politeknik Sriwijaya ya, di Palembang. Ini beda lagi. Dia biaya perkuliahannya per semesternya itu 12 juta. 12 juta rupiah per semester. Dan kalau sampai lulusnya berikut uang pembangunan dan lain-lainnya, kurang lebih itu mencapai 79.500.000 rupiah. Nah, itu udah sama biaya uang pembangunannya juga. Jadi per semesternya 12 juta. Total aja kurang lebih sampai lulus 79 jutaan. Ya, agak sedikit lebih murah dibanding yang tadi lagi kan. Jadi beda-beda emang. Nah, selanjutnya ini kita lanjut ke STTA. Nah, untuk STTA ini gue sebenarnya agak kurang pede sih untuk ngasih taunya, karena informasi yang gue dapat itu kurang begitu bukan nggak valid, enggak, tapi kurang begitu detail. Karena yang lainnya kan gue tanya itu ada yang ngasih tahu brosur-brosurnya juga, ada yang ngasih tahu format-format perkuliahannya, tapi nggak gue share di sini brosurnya karena itu kayaknya bersifat pribadi deh. Gue takut ada masalah sama mereka, jadi gue nggak share nama mereka dan juga nggak gue share brosurnya. Karena pernah tuh gue minta brosurnya tentang harga-harganya, itu katanya jangan di share. Ya udah deh, gue nggak share, tapi gue di sini bacain aja kurang lebihnya segitu. Setidaknya dapat ancang-ancang lah buat kalian ya. Mohon maaf nih gak gue share nama Instagram kalian di YouTube, karena gue pengen jaga privasi kalian juga ya, supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena takutnya kan ini kan masalah uang, agak gimana gitu. Jadi kalian tonton video ini aja, ini gue bacain aja kurang lebihnya, oke? Nah, yang STTA ini dia nggak begitu ngasih detail gue tentang brosur persemesteran atau gimana-gimananya gitu. Jadi gue agak kurang pede untuk kasih taunya. Tapi ya udah gue kasih tahu aja, setidaknya ini bisa mungkin jadi kurang lebihnya aja ya. Di STTA itu kata dia, ini dia nggak ngasih infonya karena dia udah lama juga udah hilang datanya. Jadi ini dia emang bukan mahasiswa baru, bukan yang mau daftar. Jadi mungkin emang beneran udah hilang datanya. Jadi dia agak kurang lupa. Tapi dia kasih tahu sekitar 200 juta sampai lulus itu di STTA kata dia. Sejauh ini paling mahal ya. Ya gue sempet tanya sih ini beneran apa enggak, kata dia ya bener kurang lebih segitu, tapi dia nggak bisa ngasih tahu detail brosur dan apanya gitu karena emang udah hilang kata dia. Ya gue maklumin juga sih karena kan dia bukan mahasiswa baru, jadi mungkin emang udah tercecer kemana-mana. Oke, next kita lanjut lagi nih ke STPI Curug, tapi sekarang dia udah ganti nama jadi PPI Curug. Jadi tuh sekolah kayak STPI, ATKP itu udah pada ganti nama tuh. STPI jadi PPI, yang ATKP itu jadi Poltekbang ya. Ya kalau gua salah tolong diralat aja di komentar. Yang pertama jadi kita langsung ke PPI Curug. Nih cukup banyak follower gua dari PPI Curug yang gua tanya-tanya. Harganya itu bervariasi karena mungkin yang gua tanya ada yang angkatan yang udah mau lulus, ada yang angkatan yang baru masuk tingkat 1, jadi bervariasi. Tapi gua ngambil range-nya sih kayaknya nggak begitu jauh ya antar angkatannya. Jadi gini, gue juga dari STPI Curug. Zaman gua dulu gue masuk tahun 2010 ya, gue lulus SMA 2010, gue masuk itu gue kena, kalau gue nih ya, gue kena 70 jutaan sampai lulus. Tapi itu karena gue rekrut lagi dari GMF, kerjasama dari GMF itu, jadi dapat diskonan lagi gue 50%. Jadi gue cuman bayar 35 jutaan sampai lulus dari STPI Curug dengan konsekuensi, bukan konsekuensi sih, jadi karena udah dibayarin 50% nya, jadi setelah lulus gue harus ke GMF Aeroasia dengan ikatan 5 tahun, itu syaratnya. Ya gue sih sebenarnya sampai seterusnya juga seneng kayak sekarang ini kan. Tapi ya udah, itu dulu tahun 2010 sekitar 70 jutaan gue. Dan sekarang ini gue ada tanya ke yang masih sekolah di PPI Curug, dia tahun 2017 masuknya, itu dia D4 kena 157 jutaan. Lumayan ya, ini yang reguler dia kena 157 jutaan D4 tahun 2017. Nah tapi sekarang gue kebetulan nanya lagi ke salah satu murid yang masih
bukan murid sih, di sana sebutnya taruna yang masih tingkat 1 dan salah satu sumber terpercaya juga. Jadi ada 2 orang lagi gue tanya di sini dan kasih harganya tuh kurang lebih sama. Jadi gini, untuk tahun 2020 ini yang mau masuk ini itu hanya dibuka Polbit, bukan reguler, bukan mandiri, tapi dia nyebutnya Polbit. Polbit itu apa nanti gue jelasin setelah ada dari penjelasan tentang yang ATKP Medan, Surabaya, dan Makassar ya nanti. Jadi di sini dulu gue jelasin harganya aja dulu ya. Jadi untuk Polbitnya itu yang sekarang hanya dibuka untuk Polbit di PPI Curug itu kena biaya 11 jutaan per semester D4. Oke, 11 jutaan per semester untuk D4. Ini yang pola pembibitan 2020 itu sekitaran totalnya kalau ditotalin 88 jutaan. Ini yang masih tingkat 1 nih gue tanya, jadi sekitar 88 jutaan sampai lulus itu Polbit. Dan gue juga tanya lagi ke satu sumber lagi, dia ini lebih detail ngasih kayak semacam detail harganya. Jadi kena 12 jutaan info terbarunya per semester, 12 jutaan untuk Polbit di PPI Curug per semester. Jadi kalau di total dia kan D4 tuh ya, D4 berarti D4 itu berapa semester? 8 semester, 8 kali 12 sekitar 96 jutaan itu sampai lulus. Jadi ya kalian siapin duit aja 88 juta sampai 96 jutaan atau mungkin amanah 100 juta itu untuk bersekolah perkuliahan kampus AMTO di PPI Curug. Oke, jadi seperti itu harganya untuk di PPI Curug. Next kita akan ke Poltek Bank Makassar. Dulunya ATKP Makassar ya. Di Poltek Bank Makassar ini D3-nya itu kena sampai lulus sekitar 84 jutaan. Jadi di Poltek Bank Makassar beda lagi nih. Ini D3, dia belum ada D4-nya. Jadi D3-nya sampai lulus di AMTO-nya itu 84 jutaan. Oke, bagi kalian yang di Makassar nggak perlu jauh-jauh ke PPI Curug, bisa di Poltek Bank Makassar atau ATKP Makassar, mungkin masih dikenal di sananya ya. 84 jutaan kalian harus siapkan. Oke, next lagi kita ke Poltek Bank Medan atau ATKP Medan dulunya ya. Dia ini ada beda-beda lagi harganya. Ini gue tanya juga yang masih kuliah juga, jadi bukan yang banget baru, mungkin sekitar tingkat 2 kalau nggak salah ya dia ya, atau tingkat 1 ya, sekitar segitulah. Dia itu kena biaya sampai lulus untuk reguler dan mandiri adanya, tapi dia sempat nanya juga ke yang barunya lagi, yang tahun ini di bawahnya ada lagi itu namanya Polbit. Jadi waktu zaman dia itu adanya reguler dan mandiri. Untuk regulernya itu kena biaya 90 jutaan. Oke, 90-an juta sampai lulus. Untuk yang kelas mandiri 150-an juta, ini lebih mahal lagi. Dan untuk yang Polbit yang terbaru di ATKP Medan, Poltek Bank Medan itu Polbitnya, mereka infonya hanya bayar uang makan saja per bulannya. Jadi per bulannya itu 1.050.000. Coba aja tuh per bulan segitu. Kalau satu semester berarti kali 6 sekitar 6 juta. 6.300.000 ya, 6.300.000 per semester. Kalau 8 semester sekitar 50-an juta ya, kurang lebih seperti itu ya. Untuk di Poltek Bank Medan ATKP. Jadi beda-beda dari ada harga kelas yang reguler, mandiri, dan Polbit. Oke, next lagi kita ke Poltek Bank Surabaya. Dulunya ATKP Surabaya. Ini dia untuk mandirinya kena 150 juta. Jadi sama sih di ATKP Medan sama Surabaya, sama di Curug itu sekitar 150 jutaan untuk yang reguler. Bukan yang reguler, untuk yang mandirinya. Nah, kalau di Poltek Bank Surabaya ini ATKP untuk Polbit dan regulernya itu sekitar 100 juta rupiah. Oke, jadi mandirinya 150 juta, Polbit dan regulernya sekitar 100 juta rupiah. Nah, itu dia. Jadi tadi kan gue pengen kasih tahu tuh bedanya reguler, mandiri, sama Polbit apa. Untuk yang mandiri itu full biayanya kalian bayar sendiri, tidak dapat subsidi apa-apa. Kalau untuk yang reguler itu kalian masih dibiayai subsidi dari pemerintah juga. Jadi memang agak lebih murah daripada yang mandiri. Nah, untuk yang Polbit sama, dari pemerintah juga disubsidi.
lebih murah lagi karena nanti lulusnya kabarnya kalian dijadikan ASN, semacam pegawai negeri gitu ya. Jadi bedanya itu kalau Polbit lulusnya jadi ASN. Kalau yang reguler dan mandiri kalian bisa melamar ke MRO untuk menjadi engineer pesawatnya juga. Tapi kalau yang Polbit nanti disalurkan untuk menjadi ASN gitu bedanya. Oke, itu tadi beberapa kampus yang udah gua tanyain, udah gua riset. Mungkin ada beberapa kampus lagi Amto yang belum gua tanyain. Tapi kalau dari bayangan ini udah tahu kan harga-harga sekiannya berapa, kurang lebih itu sama semuanya, biayanya berapa. Jadi kalian tinggal siapin aja dana kalian kalau emang cukup. Kalau emang belum cukup ya gue sih nggak maksain, karena masih banyak juga untuk masa depan kalian, gak cuman di dunia teknisi pesawat, mungkin kalian bisa jadi apa yang lainnya ya kan. Jadi jangan maksain kemampuan, karena nggak seluruh kemampuan masyarakat Indonesia sama ya kan. Oke, tadi itu udah ada berapa kampus tuh, Politeknik Negeri Medan, PPI Curug, Poltek Bank Makassar, Poltek Bank Medan, Poltek Bank Surabaya, Unsurya, Polsri, STTA, itu udah semuanya. Jadi kurang lebih tuh sama semua estimasinya, tinggal kalian pilih aja mau di mana. Jadi jangan ada lagi yang nanya ya biaya perkuliahannya berapa, soalnya banyak banget nih di DM dan komentar yang nanya. Jadi udah gue jelasin, semoga semuanya terpuaskan lah oleh jawabannya. Dan kalau misalnya ada yang salah dari omongan gue atau kalian ingin koreksi, kalian langsung aja klik komentar. Dan kalau emang kalian rasa ini bermanfaat, kalian bisa klik like, dan syukur-syukur lagi kalian share di grup WhatsApp kalian ataupun di Facebook kalian. Oke, terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Next video gue akan bahas lagi hal-hal yang lebih unik lagi dan mungkin pengetahuan baru lagi yang belum kalian tahu di dunia teknisi pesawat. Jadi subscribe channel ini dan juga jangan lupa diaktifin notifikasinya yang tombol lonceng itu. Jadi kalau gue upload kalian bakal dapat notifikasi. Sekian dulu dari gue, Lutfi Fadila. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Stay on ground.